pemirsa RBTV, nah jumpa lagi nih dalam acara kesayangan kita di Sopirin RBTV Spesial Edisi Wakil Rakyat Provinsi Bengkulu. Nah kali ini Unga bakal nyopirin seorang Sri Kandi ya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Wakil 3 DPRD Provinsi Bengkulu, ada Bu Erna Sardewi. Nah sesama perempuan nih hari ini nih pemirsa. Jadi kebetulan di Mercury ini beliau lagi ada acara, kayaknya lagi syuting profil gitu. Kita langsung samperin, nanti dari sini kabarnya jadwalnya itu ke mau tes swab. Nah, jadi nanti kita bakal sabotase dulu sopirnya. Tuh, beliau udah siap-siap di sana sama keluarganya. Langsung aja yuk kita samperin. Nah, ini pemirsa lagi pada ngumpul nih kayaknya di sini. Halo, assalamualaikum. Wah, kumpul keluarga nih. Iya, ini kita biar akrabnya nggak apa-apa manggil Mbak ya. Jadi Mbak Erna ya biar emang masih muda kan ya. Nih, jadi ini kegiatannya tadi apa? Lagi habis syuting ya? Iya, habis syuting. Saya juga RBTV pagi ini. Nah, ini Pak ini ngomongnya harus bahasa Inggrisnya nih. Ini harus ngerti bahasa Indonesia nggak? Indonesia sedikit, oke, berarti harus bilingual gitu ya, English dan Indonesia. Nah, nih pemirsa, jadi hari ini Mbak Erna hari ini ada jadwal mau kemana ini? Hari ini mau swab juga. Mau swab ya? Karena kita melakukan perjalanan luar daerah, rajin swab setiap minggu. Mau itu yang menyebarkan saya. Oke, kalau gitu sopirnya Unga sabotase dulu ya Mbak ya. Ngegantiin dulu. Iya, jadi driver dulu ini. Mbak, sebelum kita jalan, seperti biasa nih kalau di Sopirin RBTV itu ada gerbek mobilnya dulu, isi mobilnya. Ya. Boleh kan? Boleh. Kita kepoin isi mobil seorang Waka. Oh, itu udah dibersihin. Dari mana nih? Dari depan ya? Oke, ada apa aja ini? Tara. Nggak ada apa-apa juga sih isinya sih pemirsa, kosong ya. Paling cuman apa sih itu Mbak? Masker harus ada Masker ya? sanitizer. Oke, kita lihat di sini deh. Nah, ada apa aja nih? Sini Mbak, ayo. Nggak ada apa-apa sih, paling bantal. Taruh barang-barang di mobil soalnya. Oh gitu ya, paling bahaya bantal gitu supaya nyaman duduknya. Kalau di bagasi boleh dilihat. Boleh. Kayaknya kosong deh. Kita lihat yuk bagasinya. Cuman ada sepatu. Kirain bakal ada misalnya ada alat golf gitu kan. Saya hobinya nih denger-denger Ya, betul. alat diving gitu kan. Oke deh kalau gitu. Oke, yuk. Kosong nih pemirsa. Emang jarang dipakai mobilnya? Ini jarang dipakai. Jarang dipakai. Oke deh kalau gitu kita langsung aja ke mana ini kita Mbak? Ke ini ya, kita mau ambil tes antigen. Oke. Ke Dinkes. Tapi kita nggak apa-apa ya. Here we go. Jangan lupa safety belt-nya. Oh iya. Ya, sabuk. My husband always remind me of this. Iya. Wah, ini agak grogi nih Mbak. Soalnya ada apa? Di belakang ada bule, harus pakai bahasa Inggris. Okay. She's nervous because have to speak English and have to speak Indonesian. It's Doing okay. well ya. Yeah. Your English is probably better than my English. Iya. Your English is maka Inggrisnya Unga pasti lebih baik daripada bahasa Indonesianya dia. Oh, not really. Oke, kita mulai jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tadi aktivitasnya hari ini apa aja nih? Hari ini tadi baru sudah syuting juga untuk profile RBTV juga. Ya. Jadi ini bersama Safil tadi dan hari ini juga tadi ajak anak-anak keluarga Sony. Itu dia. Dan
ngobrol banyak lah soal bagaimana perjalanan karir, soal masa kecil, soal kemudian apa yang akan dilakukan ke depan. Oke. Dan abis ini nih, rencananya hari ini full apa aja nih jadwalnya nih Mbak? Hari ini habis selesai dengan Unga, disupirin Unga hari ini asik ya. Dan nanti mau kerja lagi. Jadi ada sidak juga. Sidak ya, sebagai wakil rakyat ya. Ini sebenarnya udah lama banget loh pengen nyopirinnya nyopirin Mbak Erna. Cuman karena sibuk banget. Iya, nggak jadi ya. Iya. Kadang di luar kota gitu kan. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong kalau misalnya setiap kegiatan ini husband always follow your activity? Not always, but ya mostly lebih sering sama-sama. Jadi lebih sering saling support, apalagi di masa pandemi kan. Jadi ya beliau sih kasih support dan dukungan yang besar ke saya. Ini manggilnya gimana nih memanggil? You can call him his name. Just call him. Okay, call him. Okay, just call him. Yes. Okay. Agak gimana gitu ya? It's okay, just chill. Kalian, what do you think about Bengkulu or Indonesia? I think it's very hot. Very hot. Oh yeah. No, I think it's more about the people than it is about the land. I think Indonesian people are very kind. Very kind. One of the first things I noticed was you don't have very many negative words. All of your words are very positive. It's a reflection of the people. Are very positive. Okay, nah ini pemirsa. That's why he chose me as a wife. Iya. Jadi di pemirsa katanya orang-orang kita nih orang-orangnya ramah gitu. Pertama kali ke sini nggak ada kata negatif itu ya. Betul. Tapi positif. Humble ya. Oke. Nah nih, kita random nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa ya. Sebagai seorang wakil rakyat, enak nggak sih? Sebenarnya enak nggak enak itu kan soal mindset ya, soal apa yang ada di pikiran kita. Enak nggak enak suatu pekerjaan itu bagaimana kita mencintai pekerjaan itu. Nah kalau saya sih apapun pekerjaannya, karena dulu juga sebagai presenter TV seperti Unga juga ya. Seperti Unga juga, dulu juga pegang satu talk show perempuan juga. Nah kemudian itu yang menginspirasi saya untuk, karena sering wawancara orang-orang politik, menginspirasi kayaknya saya juga bisa suatu hari nanti jadi politikus ya. Dan akhirnya jadilah seperti itu, jadi politikus sampai saat ini. Bunga mau ini pengakuan nih Mbak. Iya, tapi ya intinya balik lagi, intinya aku selalu mencintai pekerjaan apapun itu. Waktu sebagai presenter jadi presenter yang baik, waktu jadi politikus juga yang serius ya, membidangi pekerjaannya. Sebenarnya Mbak Erna itu adalah salah satu orang yang menginspirasi Unga untuk untuk berani masuk TV. Oh gitu. Karena dulu kan kalau kita tahu ya, kalau dulu tuh kalau masuk TV tuh nggak ada yang namanya pakai jilbab gitu ya Mbak ya. Betul banget. Dan aku tuh dulu pertama kali nonton Mbak Erna Saridewi itu baca berita. Dan aku tuh inget banget namanya. Itu tuh pakai jilbab di TVRI waktu itu. Benar. Nah, kenapa aku tuh inget namanya Erna Saridewi? Itu waktu itu lagi baca voice over, dibaca gitu ya kalau nggak salah ya. Betul. Dibaca. Jadi waktu masih baca itu udah nongol gitu di layar. Waktu itu. Jadi inget gitu kan. Nah, terus ingat, oh ternyata bisa pakai jilbab masuk TV gitu. Akhirnya berani nyoba ini apa namanya? Jadi presenter ya. Daftarin diri gitu. Tadinya tuh nggak kepikiran untuk masuk TV. Kayaknya enggak lah, pakai jilbab kayaknya nggak ada yang nerima gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang presenter, tentang aktivitas sebelumnya gitu, boleh dong Mbak cerita sedikit nih, dibesarkan di mana gitu kan, supaya pemirsa nih juga tahu. Ya, dulu kecil sih saya asli Putri Bengkulu. Jadi Putri Bengkulu asli, saya justru lahir di Sumur Melele. Kalau orang bilang lahir di Sumur Melele atau daerah-daerah pinggir pantai itu memang asli Bengkulu deh. Ya kan? Saya di sana lahir. Kemudian kecil di Bengkulu itu sampai kelas 4 SD. Saya TK di Karolus, SD di Karolus. Kemudian karena orang tua papa saya itu kerjanya di Bulog sehingga harus pindah-pindah. Jadi ya, ke
Jambi, saya 3 tahun. Jadi saya menyelesaikan sekolah SD juga di Jambi, SD di Aksa. Kemudian saya SMP di SMP 7, itu SMP favorit sampai sekarang di situ. Kemudian SMA papa pindah ke Pangkal Pinang. Jadi 3 tahun juga SMA di Pangkal Pinang. Kemudian kembali ke Bengkulu, aku kuliah di Unihas, sarjana ekonomi, ambil manajemen pada waktu itu. Nah sekarang baru sedikit lagi menyelesaikan S2 hukum. S2 hukum Jogja. di Jogja. Wah, semoga lancar S2-nya. Iya. Dulu kepikiran nggak untuk jadi wakil rakyat? Cita-citanya apa dulu? Enggak sih, nggak pernah kepikiran mau jadi dewan, mau jadi pimpinan DPR, tidak sama sekali. Artinya aku sih sebenarnya hidup mengalir aja. Tetapi balik-balik lagi, kalau menginginkan sesuatu tuh harus dapat. Oh gitu Ya, harus aku tekuni benar. Misalnya kalau jadi pebisnis harus jadi benar-benar pebisnis yang sukses. Jadi politikus harus jadi politikus yang sukses. Jadi presenter juga harus jadi presenter yang paling bagus. Dan seperti itu. Ya alhamdulillah karena dijalani dengan serius. Tadi aku bilangnya awalnya juga terinspirasi karena mewawancarai orang-orang politik ya gitu ya, orang-orang politikus lah, orang anggota dewan dulu aku wawancara. Kemudian aku tertarik, kenapa enggak tuh? Soalnya aku sih orangnya suka challenge ya, suka tantangan ya. Jadi aku bilang apa ya. Dan alhamdulillah ketika pertama kali maju legislatif, jadi ketua DPRD, perempuan pertama di Kota Bengkulu. Pertama dan langsung jadi ketua, itu gimana ceritanya? Maksudnya sebelum jadi wakil rakyat itu Mbak Erna aktivitasnya apa tuh? Apakah itu mulai pertama kali terjun ke dunia politiknya atau memang sebelumnya udah? Enggak, sebelumnya aku lupa. Waktu tamat kuliah, jadi karena aku pernah juga itu sebagai dikirim ke Istana Negara sebagai mahasiswa berprestasi tingkat nasional waktu itu, dan waktu itu diundang Bapak Presiden Soeharto ke istana. Nah setelah itu aku ikut tes Asian Development Bank di Jakarta. Kemudian aku lulus. Dari sekian ratus orang yang ikut tes itu, aku lulus dan kemudian bekerja di Asian Development Bank waktu itu. Kemudian kembali ke Bengkulu, ditawarin kembali ke Bengkulu waktu itu. Terus kemudian aku tertarik di TV karena waktu itu orang tua tidak bisa jauh-jauh gitu kan dari orang tua. Jadi jadilah presenter dan news anchor di TVRI waktu itu. Cukup lama sih. Berapa tahun Itu juga penyiar TVRI perempuan pertama di Bengkulu. Iya, betul. Gila. Pokoknya menjadi Tahun apa pertama ya? Perempuannya benar-benar perempuan menginspirasi lah ya. Terus waktu itu berarti cita-citanya waktu zaman kecil itu dulu apa? Dulu cita-cita sih banyak banget, mau jadi dokter, mau jadi pramugari dulu ya, nggak pernah ya. Tapi di antara cita-cita yang banyak itu nggak pernah aku mau yang mau jadi anggota dewan. Tapi ya nasib berkata lain lah ya. Ada jalannya, kemudian ditekuni dan berhasil. Nah itu pertama kali ceritanya gimana nih? Pertama kali nyalon itu dulu ya, mungkin ceritanya. Kenapa bisa jadi juga ketua DPR Bengkulu waktu itu Nasdem itu lagi baru-barunya banget. Jadi partai baru, partai yang membawa gerakan perubahan, yang membawa aliran baru ya, semangat baru tentunya hadir. Waktu itu Nasdem ini tidak ada orang yang mau melirik Nasdem. Sampai saat ini Nasdem menjadi besar kan. Jadi kita ini pejuang-pejuang pertama kali lah di Bengkulu yang termasuk Patrisio Capella, Didi Hermansyah, saya dan beberapa kawan-kawan yang lain yang membesarkan partai Nasdem ini. Kemudian setelah partai ini pertama kali juga ikut, ketika saya ikut itu pertama kali partai Nasdem ikut dalam kontestasi politik kan, dalam legislasi. Nah kemudian terpilih waktu itu ya kita cukup punya 7 kursi ya, cukup banyak ya. Nah itu berarti tahun berapa itu ya? 2014. Iya betul. Dari kota dan Mbak Erna nih bukannya 2 periode dulu di kota tapi langsung naik nih ke provinsi. Betul banget ya. Jadi malah aku kan sempat ikut kontestasi Pilwakot pada waktu itu. Jadi
Waktu itu aku masih punya sisa jabatan sekitar hampir 2 tahun lagi. Jadi 3 tahun setengah, 2 tahun, 1 tahun setengah lah sisa. 3 tahun setengah itu sebagai ketua DPRD, kemudian ada perhelatan Pilwakon. Saya pikir karena saya putri Bengkulu supaya lebih banyak yang bisa saya lakukan, maka saya pengen coba di eksekutif. Tapi waktu itu memang belum beruntung untuk bisa menduduki berhasil di Pilwakon. Kemudian 9 itu jaraknya dekat loh dari Pilwakon ke DPRD provinsi ya. Itu sekitar 8-9 bulan cuma, dan kemudian saya ikut lagi dan duduklah sampai sekarang. Salah satu apa yang bikin Mbak Erna tuh berani untuk mencoba ya kayak berani terjun ke dunia politik terus menjadi seorang ketua gitu. Kan jadi hal yang baru, tapi Mbak Erna tuh langsung punya tanggung jawab yang besar sekali ya gitu. Iya, dulu saya masih ingat sekali waktu pertama kali jadi ketua DPR. Saya itu baru saya di politik ya, dan semua orang meremehkan saya. Katanya nih orang bisa nggak ya nih, mana perempuan ya kan, mana baru ya, gitu kan. Ampas saya nggak ya saya. Ya. Tapi aku tuh cepat belajar. Sebelum duduk di DPR itu semua buku-buku saya belajar. Semua buku-buku bagaimana penganggaran, ya, bagaimana budgeting itu, bagaimana terus apa sih fungsi-fungsi dewan, apa yang saya harus lakukan. Itu semua saya pelajari. Dan itu ngelepas habis betul-betul mateng gitu mempelajari itu. Jadi saya juga tidak mau kemudian menjadi orang yang gak ada apa-apanya. Jadi perempuan nggak bisa apa-apa, itu saya nggak mau. Saya nggak mau udah ini. Ketika jadi itu memang harus jadi orang-orang yang seperti tadi bilang harus berhasil, harus mencapai posisi karir. Nah, ketika Mbak juga berani melepaskan, ini tadi masa masih 2 tahun nih untuk jadi ketua DPRD kota waktu itu, tapi memilih untuk menjadi seorang kepala daerah di kota. Itu apa yang bikin Mbak tuh berani juga nih dan yakin dengan pilihan itu? Iya, waktu itu yang satu hal yang aku pikir adalah kalau kita berada di posisi eksekutif, kita lebih leluasa untuk bagaimana membangun. Dulu saya punya program sangat bagus sekali program itu. Jadi untuk membangun basis itu dari bottom ke up ya, dari akar rumput itu sampai ke atas. Jadi tapi ya karena belum berpihak sehingga saya tidak bisa menjalankan program yang ada di atas saya ini, bagaimana bisa membangun Bengkulu ini dari bawah. Jadi ya mungkin bukan tidak bisa, mungkin belum waktunya saja. Apa itu waktu itu yang di pikiran Mbak Erna? Kayak yang tadi nih, bottom to up-nya. Ya kita kan waktu itu punya program setiap kelurahan itu sebenarnya, tapi tidak sama ya, bukan sama seperti program 1 miliar 1 kelurahan, itu sangat berbeda. Jadi setiap bukan kelurahan kita, malah justru RT itu kita support dengan anggaran yang kemudian yang dikelola oleh RT itu sendiri gitu. Jadi mereka yang karena yang tahu kebutuhan mereka misalnya kebutuhan jalannya, kebutuhan fasilitas kesehatannya dan lain sebagainya, itu wilayah tersebut yang mungkin kalau tidak kita kan punya itu untuk membangun itu kan memang harus dari hal yang skup yang kecil ke skup yang besar. Jadi pembangunan itu menjadi terarah. Nah, di tengah kesibukan Mbak Erna nih, masih bisa menyempatkan waktu untuk hobi nggak sih? Ya, hobiku banyak. Iya, hobinya banyak. Apa aja nih hobinya? Kalau aku sih paling hobi diving ya, itu my favorite one. Kalau my husband golfing. Ya, dan he teach me golf. Kemudian aku jadi suka golf juga sekarang. Oh gitu. Menular. Benar banget. Terus aku so one thing you have to learn what you get from golfing, it's the patience. Jadi dia bilang satu hal yang penting ya, satu hal yang kita belajar dari golf itu sabar. Karena aku bukan tipe orang yang sabar. Kayaknya aku juga nggak sabar. Benar. Jadi itu. Aku juga suka renang. Kebetulan kan juga ketua PRS di Provinsi Bengkulu, ketua renang Provinsi Bengkulu. Ya itu. Jadi banyak sekali hobinya. Traveling. Ya, that's right. Kalau traveling kemana-mana aja nih?
Aku udah around the world ya. Wah, asik banget sih. Ya aku udah keliling Eropa kayak Paris, Belanda, Italia, Canada. Canada. Iya. And And meet then- him, yeah. you met him when traveling or Pandemi ya, because of pandemic, so we call our traveling. Yeah. Yeah. And then terus kita juga Amerika ya, Los Angeles, Las Vegas kan ya. And aku udah keliling New Zealand, ya, Italia, Jerman, dan negara-negara Asia, Thailand, Singapura. seru Ya, banget. ya. Kalau diving Iya. itu udah kemana aja nih? Diving itu dari Aceh sampai Papua udah. Gila. Iya benar. Dari Aceh sampai Papua itu saya udah diving. Udah diving. Iya, betul. Kalau di luar negeri juga nggak? Nah, belum. Belum ya? Belum. Kenapa sih suka diving, Mbak? Kenapa ya? Aku merasa diving itu kita merasa bisa lebih mensyukuri luar biasa ya ciptaan Allah. Allah is a great creator. Gitu ya. Melihat kok ada kehidupan di bawah laut. Jadi aku kalau diving tuh lebih mensyukuri di bawah laut, indah banget di bawah. Harus belajar Unga. Iya. Pernah coba Iya. belajar tapi masih yang di kolam renang. Nanti ketagihan loh kalau sudah. Iya, kayak seru Iya, banget. seru banget. Itu kalau tadi kan katanya kalau Mbak Ena golf ini ngikutin hobinya suami gitu Iya. kan. Kalau misalnya suami ngikutin Yeah, he's hobinya diving professional, juga? not like Oh, me. I'm just professional. beginner. Wah, asik banget ya, sejalan gitu ya hobinya ya. Nah, kalau ini apa namanya, kalau kayak waktu ini kan saking sibuk, pasti ya sibuk ya, seorang perempuan yang sibuk, kayak bagi waktu sama keluarga kayak gitu tuh gimana? Bagi waktu sih aku lebih tidak kepada aku tidak kepada quantity, misalnya berapa jam satu hari ketemu, tidak kepada itu, tapi lebih kepada quality, lebih kepada kualitas ketika ketemu itu betul-betul kita yang bisa bercanda-bercanda, bisa yang share apapun ya kan, apa yang kemudian kita lakukan hari itu, bisa lebih kepada diskusi sama keluarga, sama anak-anak gitu. Terus kalau ada waktu kita liburan Sama-sama, traveling sama-sama gitu. betul. Nah, tadi kan nih Mbak Ana tadi sempat ya cerita nih pernah apa aja nih Mbak yang udah Mbak maksudnya pekerjaan gitu yang udah pernah Mbak tekunin. Aduh banyak ya nano-nano. Nano-nano. Dulu pernah di Asian Development Bank. Terus aku punya presenter TVRI. Aku pernah mengelola perusahaan pelayaran juga. Ya, terus kita yang pertama kali ekspor cangkang kelapa sawit itu juga. Jadi semua di kemudian masuk ke dunia politik. Nah, di antara sekian banyak itu pekerjaan gitu ya, aktivitas itu mana yang paling enak? Sebenarnya kalau ditanya paling enak, semua paling enak. Paling enak. Semua enak maksudnya, semua enak. Tetapi kenapa aku lebih sekarang fokusnya ke dewan, aku lebih bisa banyak bersentuhan dengan orang banyak. Ya, aku lebih bisa banyak berbuat ke orang banyak. Itu aja sih. Karena hidup kita ini kan akhir-akhirnya ya hanya kalau kita nggak berbuat buat orang banyak, hidup kita ini nggak ada gunanya juga gitu. Aku pikir ini bukan sekedar kata-kata, tapi memang ya itulah sebenarnya esensi hidup itu seperti itu, berbagi lah ya. Bahkan ketika nyalon pertama kali di kota langsung nih dapat ya ketua gitu. Terus naik nih ke provinsi pun juga gitu, kita kepilih dan juga di unsur pimpinan juga gitu. Apa sih Mbak rahasianya, boleh dong bagi-bagi, siapa tahu kan ntar gue juga pengen jadi dewan. Amin bener. Rahasianya apapun itu harus ditekuni. Artinya kalau kita memang punya kemampuan, kita tekuni benar-benar. Insya Allah sampai. Dulu saya nggak pernah soalnya ngebayangin sama sekali mau jadi ini jadi itu tuh nggak pernah. Tapi ketika datang kepada kita, kemudian kita temui itu dunianya, dan kita harus punya tekad, harus ada tekad bahwa harus berhasil. Nah itu aja sih, harus tekad keras, harus bandel-bandel sedikit ya. Harus bandel-bandel Iya, sedikit. betul. Harus keras gitu. Harus orang yang tidak cengeng gitu. Gue pengen nanya nih sama Colin nih. Ya, Colin. Gimana ya bahasa Inggrisnya ya? Oke. Gimana sih seorang Ernest Sari Dewi ini
adalah sosok karakter perempuan seperti apa gitu di mata Pauline? Okay, what do you think What about do you think? me, Yes. about my character, as a wife, as a mom, maybe in a So why you home? choose her? Yeah, why you choose me? Okay. Did we already go through this? Huh? What? Yeah. Strong, independent. Strong, Intelligent. independent, intelligent, What else is beautiful? beautiful, of course. Ya. What more is there that anyone would ever want? Thank you. Oke, intelligent katanya. Ya seperti yang kita tahu lah ya, memang Mbak Era orangnya cerdas gitu ya. Cantik pasti, Cantik. siapa sih yang bilang nggak cantik gitu kan? Terus ya apa tadi? Strong ya, Yeah, independent. independent gitu ya, Mandiri. Yeah, that's right. And every day I tell her she's my favorite person in the world. Oh my god, so Every sweet. day? Dan tiap hari dia bilang lu tuh orang terfavorit gue di dunia. Oh my god, so sweet. It's very romantic. Oke, nah nih balik-balik lagi untuk ke pekerjaan ini ya Mbak ya, Iya. sebagai wakil rakyat. Apa sih hal yang tersulit gitu ketika menjadi seorang ya duduk di unsur pimpinan lah ya, baik itu tadinya jadi ketua ataupun Iya, juga wakil ketua. Ya, yang tersulit itu karena kan kita ini berasal dari berbagai macam partai politik, Iya. berbagai macam latar belakang, dan berbeda-beda isi kepalanya. Iya. Ya, kesulitan itu bagaimana kita kadang-kadang untuk menyatukan persepsi kita bersama, ya kan, untuk mengambil keputusan bersama. Nah itu kan nggak gampang karena masing-masing orang itu punya macam-macam idenya, punya macam-macam pemikirannya, sudut pandangnya berbeda. Nah itu kan butuh skill, makanya saya suka jadi orang politik itu bagaimana kemudian kalau menjadi leader, kalau menjadi seorang pemimpin itu kan bagaimana dia menyatukan yang macam-macam ini, sudut pandang yang macam-macam ini menjadi satu, sehingga keinginan kita itu bisa satu gitu. Itu sebenarnya mengharmonisasi ya berbagai macam sudut pandang. Ngaruh gak sih dengan Mbak sebagai seorang perempuan gitu loh, untuk menghandle itu semua? Enggak sih, kalau aku sih mungkin ini juga pengaruh pendidikan orang tua. Karena aku tuh dididik nggak manja memang orang tuaku, papa mama itu mendidik aku disiplin dan keras. Dulu kecil-kecil mah nggak ada waktu main. Oh gitu? Ya nggak ada waktu mainnya. Jadi belajar. Ya pagi pulang sekolah itu tidur siang, terus les matematika, les bahasa Inggris, les komputer, terus udah nggak ada waktu main lagi dan tidak boleh main. Nggak boleh main? Ya, betul. Siang harus tidur siang. Oh, berarti Ya. emang disiplin. SMP, SMA nggak boleh pacaran. Oh gitu? Ya. Oh my god, jadi pertama kali pacaran tuh umur berapa? Backstreet. SMA nggak boleh? SMA Backstreet. Dan sampai sekarang jangan-jangan nggak tahu nih Resma kalau SMA dulu pernah pacaran. Oke. Nah kalau misalnya sekarang nih ketika menjabat sebagai wakil ketua di DPRD provinsi, Mbak sendiri melihat apa sih yang mesti aspirasi masyarakat yang banyak sekali gitu ditampung dan memang harus diperjuangkan tuh apa kalau di provinsi Bengkulu ini, terutama di dapil kota ya kan? Betul. Jadi agak sedikit jauh berbeda ketika kita di DPRD kota dan DPRD provinsi karena cangkupan wilayah. Jadi kita pun tidak berbicara dapil aku karena posisiku sebagai pimpinan, salah satu pimpinan DPRD provinsi Bengkulu. Artinya semua dapil dong, ya kan? Artinya berbicara dalam tanda kutip provinsi Bengkulu. Nah, banyak lah yang memang harus kita benahi. Yang pertama yaitu dari SDM, sumber daya manusia, dari aparatur ini kita ya, aparatur sipil kita ya, dari PNS segala macam. Jadi harus terus ada peningkatan kualitas kinerja. Itu yang terpenting. Supaya karena begini, kualitas kinerja ini kan nanti tentunya berpengaruh pada output ya, kepada hasil.
ketika kita memiliki orang yang bagus-bagus duduk pada posisi yang betul-betul, misalnya oh orang ini cocok sesuai di APD-nya, cocok sebagai ini dengan sesuai dengan latar belakangnya. Tetapi kalau tidak, ini mau dijadikan apa? Ya kan tentu kerjanya tidak akan menjadi efektif. Hasil kerja itu dulu yang kita perbaiki. Tatanan pemerintahan. Pemerintahan. Dan kemudian sumber dayanya. Gitu. Terus kemudian marilah kita juga, kalau sejauh ini ya selama saya di DPRD provinsi itu cukup baik lah ya, hubungan dengan eksekutif juga cukup baik. Cuman memang kita harus saling mengisi juga, artinya kalau kita DPRD ini kan ada fungsi controlling juga, jadi banyak dari hal-hal yang di bawah pengawasan kita itu yang menjadi catatan DPRD. Nah salah satunya tadi itu ya, kinerja itu. Nah, Mbak kan udah kemana-mana ya, bukan cuman se-Indonesia aja, tapi udah kemana-mana around the world gitu ya. Mbak suka meng-compare nggak gitu, bagaimana sistem di luaran sana gitu, di luar Bengkulu dengan di sini gitu, dan apa yang Mbak lihat gitu? Ya, itu membuka mata kita ya. Kalau kita dari tarif Amerika, kemudian Inggris, London, Scotland dan lain sebagainya, Eropa secara besar, aku lebih dari perjalanan itu, aku lebih kok suka Singapura ya, karena negara ini begitu tertata dengan rapi. Atau mungkin karena negara ini kecil ya. Kalau kita Indonesia punya pulau-pulau, punya sekian bahasa, jadi susah, banyak penduduknya, jadi susah untuk atur ya mungkin. Tapi ya kita perlu belajar lah dari negara seperti Singapura juga. Gitu. Ini negara tertata dengan rapi dan bersih sekali. Ya kita lihat aja misalnya pabrik-pabrik transportation yang mereka punya, itu pabrik transportasi yang mereka punya itu MRT semuanya sangat bersih. Dan kita nggak bisa lihat nggak akan pernah lihat ada sampah-sampah di jalan. Bahkan meludah pun juga nggak boleh. Nggak boleh banget. Kalau berdiri mau ambil taksi gitu, mau naik taksi nggak bisa sembarangan, nggak ada taksi yang mau berhenti, itu hebatnya pas harus di taxi stand gitu kan, harus cari taxi stand. Itu hebatnya, negara itu betul-betul tertata. Mau keluar jam 2 malam, jam 3 malam nggak akan ada yang mau rampok, karena negara itu sangat aman. Ya betul. Sama sih Indonesia juga memang. Itu dia. Artinya ya kita pun sebagai apa ya, kalau kita menginginkan kemajuan itu apapun itu, kita jangan juga malu dan mengakui bahwa orang negara lain itu lebih baik dari kita ya kan. Jadi adopsi hal-hal positif yang bisa membangun kita sendiri gitu kan. Nah, dari sekian banyak perjalanan hidup nih ya Mbak ya gitu kan, dengan pekerjaan yang bukan hanya satu profesi nih yang udah Mbak Erna rasakan gitu. Apa nih yang paling menantang? Paling menantang ini menjadi duduk di legislatif itu paling menantang. Karena setiap pertarungan itu luar biasa, semua sumber daya kan, strategi ya kan, bagaimana kemudian mengelola tim dan lain-lain sebagainya, itu paling menantang bagi saya. Paling luar biasa. Karena bagaimana kemudian orang memahami dan merekam soal image-nya ESD seperti itu. Bagaimana kemudian orang mengenal apa yang sudah diperbuat seperti itu. Sebenarnya lebih kepada itu bagi saya tantangan besar. Bagaimana kemudian kita bisa sekian banyak yang maju gitu kan, kita bisa duduk sebagai DPRD. Sebenarnya tapi bukan pada proses itu ya substansinya. Prosesnya kepada bahwa saya bisa memiliki kesempatan untuk duduk di DPRD provinsi untuk bisa bergerak. Ngomong tentang hobi tadi nih, Mbak. Hobi diving, golf, traveling gitu kan. Kalau disuruh pilih tiga-tiganya yang mana yang lebih menyenangkan? Which one from all my hobby, like diving, golfing, swimming, maybe diving. They all go together. Iya, tapi kita selalu, kita yang senang, kita selalu bersama-sama sih ya, melakukan itu sama-sama. Kebetulan suami juga bisa semua juga, jadi di golfing diving ya, jadi bisa. Yang penting bisa melakukannya sama-sama. Tapi yang paling aku suka sih sebenarnya, to be honest, diving. It's my favorite one. Yes, but with traveling you can go golfing or
traveling, you can go diving. Yeah, that's right. With traveling you can go diving. Yeah, Okay. diving with traveling we can go swimming. With traveling we can go golfing, right? Yeah. Oh, jadi setiap kemana-mana gitu melakukan juga hobi-hobi yang Pasti lain-lain itu harus tadi ya. Ya, pasti harus Seru olahraga. banget. Ya. Dan dari sekian banyak tempat, kalau misalnya diving mana nih yang paling keren? Raja Ampat dong. Beautiful Indonesia, wonderful Indonesia. Yeah. Ya, Dan Raja lautnya Ampat. juga keren But- banget ya. Ya, An- but my favorite. another hobby is Mhm. I like to cook, Yeah. Cook. and Nana likes to eat. Yeah, because my husband is a master chef. Oh my Yeah, god. he's master chef. He used to a master So chef. you always Jadi- cook every day? That's right. It's really good. Every day for me. So For you, not no. you cook No, for him, no. but he cook for you. Itu kan kalau Because he doesn't like my cooking. oh ya, it's My because cooking is sucks. Or 3 times. three times. 3 times he's tried. Yeah. tiga kali Tiga aku kali. coba masak, Coba. tapi nggak cocok di lidah dia. Pernah masak rendang kepedesan. And I've never said suck. I know that. Tapi dia makan Dan kepedesan. terpaksa gitu ya. Nah kalau misalnya masak apa nih? Kan kayak makanan dari maksudnya makanan Indonesia dan makanan luar negeri, makanan bule kan So the very difference, different. yeah. So the difference, you know, between me and Yeah. him, I'm easy. So I can eat anything. Oh. You see, it's my yeah, that's true. Jadi Mbak Ana lebih mengikutin apa makanannya Kulin daripada Kulin Yeah, ngikutin makanannya that's Mbak Ana right. ya. That's right. Emang biasanya masak apa? What do you always Iya. It depends. Yeah, Cook anything. I like. You know what? So my favorite cooking is my favorite food is nasi goreng bule. Nasi goreng. Ya, Oh. dia bilang itu nasi goreng bule. Jadi What's the difference? Ayam. ayam nasi goreng ayam bule. Ya. Itu enak banget. Apa bedanya dengan nasi goreng Indonesia? Jadi nasi gorengnya itu pakai beras merah, so rice, chicken, terus pakai all vegetable like broccoli, yeah, that's right, carrot, Paprika. right, ya paprika seperti itu. Terus udah gitu with Chili. hoisin dan hoisin sauce, right? Ya. Itu rasanya apa? Lebih Enak banget, rasanya nanti kapan bunga main ke rumah ya. And it's made by Bruce. Ya, made by bule. Oh, iya, made by bule. Wow, it's special food. Ya. Nah, dari sekian banyak nih Mbak ya, apa yang sudah dijalani dengan apa yang didapetin nih sebagai seorang perempuan yang apa sih, maksudnya menjadi seorang pemimpin juga leader gitu kan, terus juga mengerjakan hal-hal lainnya gitu ya sebagai perempuan begitu. Apa nih yang bisa Mbak Erna nih sampaikan untuk masyarakat apa pemirsa gitu? Ya. Kita sebagai perempuan nih, pesan untuk Ya, perempuan. Jadi pesan dari saya untuk para perempuan gitu ya, jangan pernah takut untuk melakukan apapun. Jangan pernah takut gagal ya untuk mencapai sesuatu. Terus berusaha, tekun, dan kemudian banyak belajar. Banyak belajar. Walaupun kita sudah pada on top position, tetapi jangan pernah merasa puas. Bagi saya nggak pernah merasa puas. Bagi saya tidak pernah merasa diri saya ini lebih baik dari Ya. malah semakin belajar saya merasa semakin kurang ya. Semakin ada yang saya. Jadi hidup ini sih sebenarnya ya seperti hidup kita inilah ya, proses belajar lah sebenarnya untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-cita. Nah, target kedepannya nih apa nih? Kota udah nih, provinsi udah. Ada cita-cita buat ke DPR RI atau apa gitu? No, I need to discuss with my husband first about my career in the future, right? Yeah. But he always support you. Yeah, Yeah, always support always, me. yeah. Yeah. Support each other, right? Iya, support each other. Ini kita mau ke sini ya? Iya. Ke sini, benar. Benar. Oke. Mau swab ini. Karena mau kemana ini Mbak?
karena besok mau pulang dulu. Dari tadi belum nanyain loh Mbak. Colin ini where he come from? Oh, kan? Where do you come from? Come from Canada. Canada. But Canada. the Atlantic coast. Atlantic Ocean. Pertama kali ketemu beliau. Ask him, she asked me about how we met. Yeah. How we met? We met in Singapore, right? Oh, Singapore, not Canada. I think No. you met him in Canada. No, I think we were in the wrong place. Yeah, we were in the wrong place. Yes, it's You further have, down. yeah, you have to turn around. So this is not the place. Over there, right? Yes, further down. It's the same place as this. Is that right? Oh, tempat seperti Iya. Di situ deh. Bisa kita udah sampai di tujuan ya, jadi ya. Mbak Naya mau tes swab ya. Nah, sampai di sini dulu nih pemirsa. Makasih banyak loh Mbak udah berbagi cerita, semoga menginspirasi. Thank you Colin for your time. Nah pemirsa, jangan lupa tetap saksikan di Sapirin RB TV spesial edisi Wakil Rakyat Provinsi Bengkulu, tentunya di hari dan jam yang sama. Sampai